Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul kemunafikan. Kita baca satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Mazmur 28 ayat yang ketiga. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti daripada munafik? Munafik artinya bermuka dua, atau orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, lain di bibir, lain di hati. Begitu bahasa bebasnya. Atau kalau di Pulau Jawa ada istilah di sini yang mengatakan nggengge ora kepangge. Itu artinya iya, mulutnya mengatakan iya, tapi hatinya mengatakan tidak. Jadi orang yang munafik adalah orang yang penuh dengan kepura-puraan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kata munafik dari bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, diterjemahkan dari kata hupokrites. Hupokrites. Hupokrites ini artinya seseorang yang suka memperankan sandiwara, atau seorang pemain drama atau pemain sandiwara. Peran atau karakter yang dilakoninya di atas panggung sangat bertolak belakang dengan kenyataan sehari-hari. Inilah kata atau pengertian daripada munafik dari bahasa asli Alkitab. Dan kita tahu di zaman sekarang kemunafikan ini adalah hal yang banyak ditemui, dan budaya inilah yang banyak sekali kita lihat di sana sini, yaitu budaya berpura-pura. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang yang penuh dengan kemunafikan adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang ahli Taurat, ahli dalam kitab, paham, tetapi hidupnya tidak selaras atau tidak sama dengan perbuatannya. Inilah orang-orang Farisi. Itu sebabnya Yesus pernah mengecam mereka, engkau seperti kubur di labur putih, di luar kelihatan bersih, tetapi di dalamnya bau bangkai. Jadi Tuhan sangat membenci orang-orang yang munafik. Karena orang-orang munafik atau orang-orang Farisi ini, mereka pintar mengajar, tetapi
mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Bahkan perbuatan mereka bertolak belakang dengan ucapan mereka. Pelayanan hanya dijadikan topeng. Pelayanan hanya mereka jadikan topeng semata. Itu sebabnya firman Tuhan dan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga, dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Inilah kehidupan orang-orang atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Saya mau katakan dalam kesempatan ini, hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang yang munafik adalah orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Apakah kemunafikan ini juga ada pada diri kita? Mari kita bertanya. Mari kita koreksi diri kita. Kita tanya diri kita. Kita lihat diri kita. Ada banyak anak-anak Tuhan, mereka hidupnya bertopeng, mereka pergi ke gereja, kelihatan suci, menjadi aktivis di gereja dengan tujuan supaya dipuji, dihormati, dihargai. Tetapi dalam perbuatan mereka tidak selaras dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana dengan kekristenan kita saat ini? Apakah kekristenan kita hanya sebatas kepura-puraan? Ibadah kita, pengiringan kita kepada Tuhan hanya sebatas aktivitas atau rutinitas? Sementara hati dan perbuatan kita sangat jauh dari kebenaran. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di hari-hari ini, mari kita semakin memperhatikan hidup kita. Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita hidup di dalam kemunafikan atau tidak? Ada banyak anak-anak Tuhan mengerti firman Allah, tahu, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Ini juga sama dengan orang yang munafik. Ketika kita tidak menjadi pelaku firman, padahal kita mengerti firman, kita juga identik dengan orang yang munafik. Biarlah pada kesempatan ini kita mengoreksi diri kita, supaya kita menjadi Kristen yang sejati dan tidak hidup di dalam kemunafikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.